Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Sehat, bahagia, banyak uang. Doa terbaik pokoknya buat teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan siang hari ini kami akan membawakan satu kisah dari Netra Kala. Oh, kisah dari Netra Kala ini pasti seru-seru banget teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa mengunjungi ya karya karsa daripada Netra Kala, kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman. Dan juga buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa yuk diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman, setiap jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai lama-lama lagi ya, nggak pakai basa-basi kepanjangan. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri di Desa Nemar. Romulio Part 1. Aku tersentak dari tidur. Ketika mendengar suara keras itu, aku berkedip berulang, menggerakkan kepala, beradaptasi dengan kegelapan. Namun, yang kutemui hanya kesunyian, tidak ada apapun, bahkan suara serangga pun seolah ikut membisu. "Ibu," panggilku. Tidak ada sautan. Ku coba untuk menghidupkan lampu, nihil. Berulang kali saklar ku pencet, tak ada sedikit pun cahaya yang keluar. "Bu," panggilku sekali lagi, lebih keras, namun masih tetap sama. Tidak ada sautan darinya, membuat detak jantungku berdebar semakin keras. Ada yang tidak beres. Entah kenapa, kesunyian ini membuat dadaku begitu sesak. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana ibu? Tidak biasanya ia seperti ini. Aku tersentak. Ada sesuatu yang bergerak di depan kamar, ingin rasanya kembali memanggil ibu. Tetapi bagaimana jika itu ternyata adalah perampok? "Perampok?" ucapku lirih. Kugelengkan kepala. Tidak mungkin kalau itu perampok. Apa yang mereka cari di rumah mungil ini? Barang berharga? Kami tak pernah punya barang berharga semenjak kematian bapak. Maka kuputuskan untuk membuka pintu. Saat melihat keluar, aku mendecak lemah. Bahkan di luar kamar jauh lebih mengerikan. Belum lagi siluet barang-barang yang terkena pendar cahaya dari luar rumah. Sungguh, aku tidak pernah menyukai situasi seperti ini. "Ibu," panggilku sekali lagi, namun tetap saja tidak ada sautan dari wanita parubaya itu. Spontan kepalaku menoleh ke arah ruang depan. Kudapati ada bayangan yang bergerak, tapi tak bisa kutangkap dengan jelas dari sini. Bergegas, aku menuju ke sana. Aku yakin itu adalah ibu. Hingga saat aku berada di ambang pintu, tubuhku terkesiap ketika mendapati tidak ada seorang pun, kecuali satu benda asing di tengah ruangan. Benda apa itu? Kenapa begitu familiar? Belum selesai semua pertanyaan di otakku, sekelebat tercium aroma yang memuakkan kundus udara sekitar, dan ternyata bau itu berasal dari benda yang ada di tengah ruangan. Kini jarakku tinggal beberapa langkah dari benda itu. Berulang kali aku menoleh ke belakang, memastikan hanya aku yang ada di ruangan ini. Karena sedari tadi seperti ada pasang mata yang memperhatikanku, tanganku mulai terjulur, menyibakkan kain yang menutupi benda itu. "Keranda?" ucapku lirih. Aku mulai mundur beberapa langkah. Aku tahu ada yang tidak beres. Jelas ada yang salah di sini. "Ibu," ucapku lagi, mulai merasa takut. Kini aku berniat untuk pergi. Namun entah apa yang terjadi, semua berada di luar kendaliku. Kenapa kaki ini malah melangkah ke arahnya? Hingga saat sampai di sampingnya, ku amati setiap detail. Tidak seperti keranda yang selama ini kulihat. Rangkanya hanya terbuat dari bambu, sedangkan alasnya hanya berupa papan kayu yang disusun. Otakku berpikir cepat.
Siapa yang menaruh benda ini di rumahku? Kuedarkan pandangan, mencari celah dari mana orang iseng itu masuk, hingga saat aku melihat ke atas, betapa kagetnya diriku. Spontan, tubuhku melompat ke arah belakang sampai terjatuh di ubin batu yang dingin. Mataku terus terpancang pada kaki yang tergantung tepat di hadapanku. Hal yang paling mengerikan yang pernah aku jumpai selama ini. Ibu, aku mulai teriak, namun masih saja tidak ada sautan sama sekali. Kini, tubuh yang tergantung itu mulai bergerak pelan, memutar, seolah ada angin yang menggerakkannya. Aku menggeleng sekuat tenaga, mencoba untuk menggerakkan tubuh. Tapi kenapa? Kenapa tubuhku begitu kaku? Kaget, keranda di depanku bergetar dari tempatnya. Ajaibnya, dalam sekedipan mata kulihat 6 orang laki-laki sudah berdiri di sana. Ingin sekali aku pergi dari tempat ini, berteriak sekencang mungkin, tetapi bibir ini terkunci, seolah ada tangan keras yang menekan tenggorokanku. 4 orang laki-laki di depanku mulai bergerak. Masing-masing dari mereka mengangkat ujung dari keranda bambu, sedangkan 2 orang lainnya hanya berdiri menundukkan kepala. Kromboleo. Aku terkesiap saat mendengar suara laki-laki yang serak dan lirih. Seketika itu pula terjadi pergerakan pada tubuh yang menggantung itu. Ku kerlingkan pandangan ke atas, namun ternyata itu adalah kesalahan, benar-benar kesalahan besar. Kini yang ku dapati jauh lebih mengerikan. Matanya melotot, lidahnya menjulur, serta suara cekikan yang membuat bulu kuduk meremang. Moledo, moleh, ucapnya terbata tak jelas. Ibu, teriakku nyaring. Sita, Sita, bangun. Astagfirullah, ucap seorang wanita. Aku tersentak, menoleh panik ke segala arah, dan langsung mengambur ke dalam pelukan wanita parubaya itu. Minum, ucapnya saat aku sudah mulai tenang. Ku terima gelas pemberiannya dengan tangan gemetar, bahkan tanpa sadar kaos yang kupakai sudah basah peluh keringat. Sudah berulang kali aku memimpikan peristiwa itu, kejadian di mana aku menemukan mendiang ibu yang tergantung di ruang tamu rumah kami. Hal yang tak bisa kutahan. Aku yang selama ini selalu kuat seketika menangis, julukanku sebagai Raja Rimba sudah hilang tak kemana. Aku tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Semua terasa begitu mendadak. Tidak ada permasalahan berat. Kenapa ibu harus melakukan ini semua? Kenapa dia tega meninggalkan anak semata wayangnya dengan cara keji yang tak pernah terbayangkan sama sekali? Dok, mimpi buruk lagi, tanya Bu Heni prihatin. Aku hanya mengangguk, tak berucap banyak. Sudah sebulan ini aku tinggal bersamanya, wanita yang kusebut Bu Heni, tetangga sekaligus orang yang sudah aku anggap keluarga. Ikhlaskan ya, biar ibumu tenang di sana, ucap Bu Heni sambil terus mengelus punggungku. Bu, ucapku. Wanita itu berhenti, menatapku dengan manik mata yang begitu sendu. Kulihat setitik air mata tumpah di pipinya. Sita mau pulang, ucapku spontan. Pulang? Pulang kemana, Duk? Tanya Bu Heni kebingungan. Ke rumah Simbah, tempat kelahiran ibu, ucapku. Bu Heni tampak menghela nafas. Ia tahu kalau selama ini kami jarang sekali pulang kampung, bahkan aku semenjak kecil hampir tak pernah kembali ke tempat itu. Namun meskipun begitu, aku tahu kalau ibu masih sering memberikan kabar kepada Om Panca, saudara laki-lakinya. Ya sudah, kalau itu memang keputusanmu, ibu tidak bisa melarang. Kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan ya, ucap Bu Heni lantas berjalan keluar kamar. Yakin gak mau diantar? Memang rumah nenek kamu di mana sih? Tanya Laras. Aku menggeleng, tak enak rasanya terlalu banyak meminta tolong kepada keluarga baik ini. Bahkan sudah sebulan lebih mereka mau menampungku. Rumahku? Jangan ditanya. Semenjak ibu meninggal dunia, aku enggan untuk menginjakan kaki ke tempat itu. Bukan tidak mau, tapi aku masih trauma dengan ini semua. Terlebih aku sendiri yang melihat tubuh ibu terbujur kaku menggantung di ruang tamu. Gak perlu, Ras. Makasih untuk semuanya ya, ucapku tersenyum simpul. Apaan sih? Jangan lebay ah.
Mau sampai kapan Raja Rimba murung terus? Tukas Laras berdecak pinggang. Ya, begitulah Laras. Selalu bisa menghiburku, bahkan aku ingat. Sewaktu kami kecil, ia selalu menjadi tameng untukku. Dan dari dialah aku belajar untuk bisa bertahan hidup di kondisi apapun. Segera aku memeluknya. Kalau ada waktu mampir, ucapku lirih. Laras mengangguk. Omu siapa namanya? Panca ya? Jemput kamu kan? Tanya Laras sambil melepaskan pelukanku. Iya, nanti di sana. Ucapku singkat. Laras kembali mengangguk dan bergegas mendorongku untuk segera masuk ke dalam bus. Jaga diri ya, ujar Laras sambil melambaikan tangan. Perjalanan menuju rumah nenek di desa cukup membuatku lelah. Butuh waktu hampir 10 jam sendiri untuk sampai ke tempat itu. Waktu berlalu begitu cepat. Kini, aku sudah sampai di terminal tujuanku. Aku berdiri, celingukan, mencari keberadaan Om Panca. Dari pesan singkat yang kuterima, seharusnya ia sudah berada di sini 1 jam yang lalu. Sita, panggil suara laki-laki dari arah samping kananku. Kulihat wajah tak asing yang sebulan lalu kutemui di rumah mendiang kedua orang tuaku. Sebetulnya Om Panca sudah menawariku untuk pulang, tetapi saat itu aku masih enggan menerima. Om Panca, kataku tersenyum ke arahnya. Syukurlah, ayo kita pulang. Nenek sudah gak sabar ketemu cucu yang sudah lama menghilang, kekeknya sambil meraih tas yang kubawa. Gimana kabarmu tak? Tanya Om Panca tanpa mengalihkan pandangannya dari jalanan. Baik, jawabku singkat, menoleh ke arahnya. Ya sudah, mungkin 1 jam lagi kita baru sampai. Sekarang kamu istirahat dulu aja, pinta Om Panca. Aku mengangguk, namun urung untuk memejamkan mata. Jujur saja, aku takut jika harus tidur, takut jika mimpi itu kembali datang menghantui. Kenapa murung? Masih kepikiran ibumu? Tanya Om Panca. Setiap malam, ibu selalu datang di mimpi Sita, ucapku lugas. Entah apa yang sedang difikirkan oleh Om Panca, menanyakan sesuatu yang sudah pasti. Jelas saja aku masih memikirkan ibu. Heran. Tati itu sedari dulu memang susah ditebak. Dia selalu melakukan apa yang menurutnya baik. Bahkan saat bapak tidak merestuinya untuk menikah, Tati memilih pergi meninggalkan rumah, kata Om Panca. Kakek tidak setuju dengan pernikahan ibu dan ayah. Tanyaku penasaran. Pasalnya selama ini yang ku tahu, kakek meninggal sebelum aku lahir di dunia ini. Tati sudah dijodohkan dengan teman bapak, ucapnya. Aku hanya mengangguk dan kembali menatap ke arah luar. Tak pernah sekalipun aku tahu kalau ibu pernah kabur dari rumah. Selama ini, di kehidupan kami, tak pernah sekalipun aku mendengar cerita keluarga dari ibu. Ia selalu menutup rapat, entah dengan alasan apa, aku pun tak pernah tahu. Tak terasa, kami sudah mulai masuk ke area desa. Kanan kiri yang terlihat banyak pepohonan yang rindang, hingga aku melihat ada sebuah bukit kecil yang menjulang. Di tengahnya terdapat satu pohon besar yang aku yakini adalah pohon beringin. Dan akhirnya kami sampai di sebuah pekarangan rumah yang cukup luas. Om Panca bergegas membantuku membawa tas dan masuk ke dalam rumah sambil memanggil nenek. Sejenak aku ragu untuk ikut masuk ke dalam. Masih kuperhatikan sekitaran. Rumah kakek nenek cukup luas, hampir seumur hidup tak pernah datang ke tempat ini. Bahkan saat aku mencoba menggali kenangan, semua tampak kabur. Sita, kamu Sita kan, Dok? Terdengar suara wanita dari arah rumah. Aku tersenyum setengah berlari dan langsung memeluk wanita itu. Ia begitu erat memelukku, berulang kali mengucapkan permintaan maaf yang tidak aku pahami maknanya. Sudah, Bu, kasihan itu loh Sita kedinginan, ucap bule Fatma yang berdiri di ambang pintu dengan seorang bocah laki-laki di sampingnya. Bule, ucapku dan langsung menghambur ke pelukannya. Sehat, ayo masuk. Sudah boleh siapkan kamarmu, ucapnya. Ini pasti Sakti ya? Tanyaku kepada bocah itu. Ia mengangguk malu-malu. Tapi ada apa dengannya? Kenapa bocah kecil ini memiliki bekas hitam di sekitaran matanya? Apa dia sedang sakit? Sudah, ayo masuk. Sakti, jangan aneh-aneh ya, ucap Om Panca karena bocah itu seperti ingin menyelinap keluar rumah. Kami semua mengangguk. Sekilas aku melihat ke arah samping.
tepat di ujung sana. Walau temaram, tapi masih bisa kupastikan kalau itu adalah sesajen. Sebuah tampak berisi mangkuk dengan bunga tabur, buah pisang, dan 2 gelas berwarna gelap dan bening. Tak mau berpikir macam-macam, aku mulai melangkah masuk. Ruang tamu keluarga ini begitu rapi. Banyak foto berjajar, satu yang cukup besar, sebuah lukisan satu keluarga kecil. Ibumu, ucap nenek. Aku melangkah lebih dekat, mengamati tiap senti lukisan itu. Benar, aku mengenali bocah perempuan itu sebagai ibu dan laki-laki adalah Om Panca. Tak, istirahat. Ini kamar kamu, bersih-bersih, baru kita makan, kata bule. Kuturuti dan segera masuk ke dalam kamar. Langsung saja kurebakan tubuh di atas kasur. Begitu nyaman, membuat rasa kantuk mulai melanda. Di pagi harinya, aku terbangun dengan suara kokok ayam yang begitu keras. Udara di sini begitu dingin, tidak seperti di kota. Bahkan saat mentari sudah terbit, kabut pun masih tampak menyelimuti. Sudah bangun tak? Ucap bule. Situ bantu bule, ucapku memposisikan tubuh di sampingnya. Tidak usah, mending kamu jalan-jalan sana, biar nanti ditemani Sakti. Sudah dari kemarin bocah itu tidak sabar ketemu sama kamu, ucap bule. Memangnya kenapa? Tanyaku penasaran. Naksir mungkin, ucap bule tak acuh. Aku terkekeh, bagaimana bisa bocah itu suka denganku, bahkan kami saja belum pernah bertemu sama sekali. Sakti, sudah, jangan main di dalam rumah. Terdengar suara nenek dari arah depan. Sakti dengan lincahnya melompat ke sana kemari. Ia menunggangi kuda lumping dan pecut di tangan kanannya. Cetar! Sakti meluncurkan pecut yang ia bawa, membuat nenek sedikit terlonjak kaget dari tempatnya. Sakti, tegur nenek dengan suara meninggi. Namun bukannya berhenti, bocah itu malah lebih giat lagi menari dan melecutkan pecutnya sembarangan. Nekmar hanya menggeleng dan menjauhi bocah itu. Sakti suka kesenian, tanyaku mencoba mendekati bocah itu. Jangan ditanya, Dok. Bukannya suka lagi, heran. Anak zaman sekarang. Dulu, Panca itu kalau sudah melarang ya langsung diam. Lah ini, malah makin-makin. Gerutu nenek sambil berjalan ke arah dapur. Aku tersenyum kembali menatap Sakti. Sakti, boleh ikut main? Tanyaku. Tanpa menjawab, ia malah tersenyum dan melototkan mata, membuatku keheranan. Kemudian, tanpa kuduga, ia langsung berguling-guling di lantai. Bule, ini Sakti kenapa? Kataku panik saat bocah itu terus bergerak-gerak seperti meronta. Sakti, jangan seperti itu ah. Ibu panggilkan bapak nih kalau ngeyel, kata bule. Bocah itu seketika berhenti dengan wajah cemberut. Ia berdiri dan langsung menarik tanganku. Pura-pura kesurupan itu. Di sana temenin Sakti main, ucap bule. Sedangkan nenek hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan cucunya itu. Sakti mau kemana? Tanyaku bingung karena Sakti terus menggandengku keluar pekarangan rumah. Shh, ucap singkat. Mau tak mau aku mengikutinya. Sepanjang perjalanan Sakti hanya diam dan terus menggandengku. Kami terus berjalan beberapa waktu. Bahkan kukira kami hampir keluar dari jalanan desa. Aku mengenali karena semalam melewati tempat ini bersama Om Panca. Sakti, ayo pulang, pintaku. Bosan aku mbak, kita jalan-jalan aja, ucapnya. Aku mengerutkan kening. Ya, bocah ini di luar dugaan. Tingkahnya memang seperti anak kecil, tapi kenapa saat ia berbicara seolah aku sedang berhadapan dengan remaja? Kenapa? Kamu tidak punya teman di desa? Tanyaku. Ia menggeleng. Tidak ada yang mau main samaku, katanya. Aku aneh, ucapnya sambil duduk di rerumputan. Dahiku mengerut. Aneh? Aneh gimana? Tanyaku penasaran. Sakti diam tidak menjawab. Kami sama-sama terdiam menikmati pemandangan yang atas ketinggian. Desa ini indah, pegunungan yang berjejer, pohon-pohon pinus, udara yang segar, sungguh berbeda sekali dengan perkotaan. Sakti, panggilku sekali lagi. Ia hanya menggeleng dan kembali menarik tanganku. Ada apa dengan bocah ini? Kenapa dia begitu misterius? Di sana mbak, aku sering diajak bapak ke sana daripada di rumah. Kadang aku sering ikut bapak ke ladang, ucap Sakti.
Memangnya kamu tahu jalannya? Tanyaku. Sakti mengangguk, ia tersenyum dan menarik tanganku agar mengikutinya. Benar saja. Setelah beberapa saat dengan peluh yang sudah membanjiri tubuh, kami pun tiba di ladang yang cukup besar. Dari kejauhan, kulihat Om Panca tengah sibuk warawiri di antara tanaman cabai yang sudah siap panen. Bapak, teriak Sakti kencang. Kok sampai di sini kalian? Jalan kaki, tanya Om Panca. Sakti mengangguk lalu menunjukku. Kemudian Om Panca hanya mengangguk dan tersenyum. Kenapa? Tanyaku kebingungan. Sakti itu mau ngajak kamu jalan-jalan, ucap Om Panca. Aku sungguh tak mengerti cara berkomunikasi dengan Sakti. Ia tidak bisa, tetapi kenapa justru memilih menggunakan bahasa isyarat yang tak ku ketahui. Sudah, jangan jauh-jauh, ucap Om Panca. Kami pun kembali berjalan menyusuri ladang yang menjengkelkan. Kadang Sakti tiba-tiba berlari, sesekali dia juga bersembunyi. Sepertinya memang bocah ini kurang perhatian. Sakti, sudah ya, Mbak capek. Kita pulang yuk, kataku menyerah. Sakti terkekeh dan langsung menarikku untuk pulang. Namun kali ini ia tidak membimbingku di jalan yang tadi kita lalui. Justru bocah ini menarikku hampir masuk ke dalam area yang penuh dengan pepohonan. Bahkan aku mendengar suara gemericik air. Sakti, kita mau kemana? Tanyaku penasaran. Pulang, ucapnya. Ku ikuti saja toh. Bocah ini lebih tahu jalan ketimbang diriku. Daripada hilang, malah bisa jadi mangsa hewan buas. Hingga kami benar-benar menyusuri jalan setapak yang membuatku tercengang. Aku kembali melihat pohon besar menjulang tinggi. Namun kali ini jarak kami jauh lebih dekat. Sakti, panggilku. Bocah itu berhenti, lantas ia menoleh ke arahku dan ke arah pohon besar. Seketika raut wajahnya memucat, ia menggeleng dan langsung berlari cepat meninggalkanku. Aku yang panik langsung bergegas menyusulnya, tapi langkah bocah itu begitu gesit. Beda denganku yang seumur hidup jarang sekali berolahraga. Sakti, panggilku ngos-ngosan. Kenapa sih bocah itu? Rangku sambil mengelus dada. Kulihat sekitaran. Sakti tak tampak batang hidungnya. Kemana bocah itu pergi? Sakti, teriakku. Sebal sekali dengan bocah itu. Baru beberapa jam berinteraksi dengannya sudah membuatku berada di situasi seperti ini. Sakti, teriakku sekali lagi. Tidak ada jawaban, hanya gaung yang terdengar dari suara teriakanku. Kupandangi sekitaran, sepertinya aku sudah masuk ke dalam hutan atau batas desa. Jika aku kembali ke jalan tadi, mungkin bisa bertemu dengan Om Panca. Tapi bagaimana dengan Sakti? Bagaimana kalau bocah itu hilang atau diterkam hewan buas? Rangku sebal. Segera aku berbalik berniat kembali ke ladang. Secepat kilat tubuhku berbalik. Jelas ada sesuatu yang bergerak di belakangku. Sakti? Kataku, tapi tidak ada sautan. Tapi semak yang ada di depanku bergetar seolah ada yang menggerakkannya. Srek! Kepalaku berpaling ke arah kiri. Semak di samping kiriku juga bergerak-gerak. Nafasku mulai memburu. Aku hanya sendirian di tempat ini. Perlahan aku mundur. Namun mataku terus terpancang pada semak-semak di depan dan kiriku. Dor! Jeritku kaget sampai tersungkur ke belakang. Sakti yang entah dari mana kini sudah berdiri di hadapanku dan dengan polosnya ia terkekeh. Kaget ya, Mbak? Ucapnya jahil. Ya menurutmu? Aku menelan saliva, menahan emosi. Belum tahu saja dia berhadapan dengan siapa. Mataku menyipit melihat Sakti yang begitu girang saat menyadari tatapanku. Bukannya ketakutan, justru bocah itu menyeringai dan balas menyipitkan mata. Pulang, ucapku tegas. Tanpa ada bantahan sama sekali, bocah itu langsung menurut dan bergegas menuntunku kembali ke rumah. Sekali lagi, saat aku hendak sampai di ladang kembali kulihat pohon tinggi yang menjulang. Aku begitu penasaran, tempat apa itu? Seketika itu juga Sakti mempercepat langkahnya. Aku tidak tahu apa yang membuat bocah itu tampak begitu ketakutan. Sore sudah menjelang. Kini aku hanya duduk di teras belakang rumah sambil menyeduh teh panas. Seandainya dulu aku datang ke tempat ini bersama ibu, pasti semuanya akan jauh lebih indah. Hush, lamun nanti kesambat. Anak perempuan itu tidak boleh duduk sore-sore seperti ini di luar rumah.
apalagi menghadap pintu, ucap nenek. Memangnya kenapa, Nek? Tanyaku penasaran. Banyak dedemit yang baru keluar. Sudah, masuk. Kalau mau duduk di teras, tapi setelah maghrib, pinta nenek. Dedemit katanya. Memang hal semacam itu masih ada di zaman modern ini, batinku. Lantas aku berdiri, tetapi mataku tertuju pada tampah yang baru saja diletakkan oleh nenek di ujung teras. Mirip sekali dengan sesajen yang semalam kulihat. Nek, sesajen itu untuk apa? Tanyaku. Sudah, itu tradisi. Sana masuk, jawab nenek. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara keras dari dalam rumah. Sudah bisa dipastikan kalau itu adalah ulah Sakti. Bule sempat memarahi Sakti karena pergi sampai sejauh itu. Ia pun hampir memarahiku juga pasalnya. Aku dianggap tidak tegas dan malah menuruti permintaan bocah itu. Aku masih mencoba menahan diri. Bagaimana bisa dia menyalahkanku padahal belum genap aku semalam tinggal di tempat ini. Beruntung nenek membelaku. Kalau tidak mungkin Sita, si Raja Rimba bakal membalas mulut pedas Bule Fatma. Sakti, jangan tidur di pintu. Jerit Bule mencoba untuk menarik Sakti. Sungguh, aku pun tak paham dengan cara bocah ini berpikir. Kenapa dia begitu cari perhatian dengan tingkah polanya. Sakti, berdiri. Tidak boleh tidur di depan pintu. Kalau ngeyel biar nanti ketemu dedemit, ucap nenek. Aku mengerutkan dahi, hampir tertawa dengan perkataan nenek. Apa hubungannya tidur di depan pintu dan bertemu dedemit? Bukan Sakti yang mau ketemu dedemit, tapi Mbak Sita, ucap Sakti. Mataku melotot. Hampir saja aku bersimpati kepada bocah itu. Siapa juga yang mau ketemu dedemit? Dasar gila. Jangan bicara sembarangan, kata nenek. Ya bener, tadi Mbak Sita pengen pergi ke Cungkup di atas bukit, kata Sakti. Cungkup? Apa itu Cungkup? Bahkan aku tidak tahu apa yang dimaksud oleh Sakti. Aku mencoba menatap Bule, mencari jawaban atas kebingunganku. Sudah, Sakti, jangan pernah main ke sana lagi ya, kata Bule tegas. Sakti mengangguk. Bergegas dia berdiri dan segera masuk ke dalam kamarnya. Di malam harinya, aku tak bisa tidur. Berulang kali aku mencoba untuk terpejam, tetapi semua terasa percuma justru. Bayang-bayang wajah ibu selalu muncul di dalam benak. Jengah dengan situasi ini, aku berniat untuk membuat teh hangat. Siapa tahu, dengan begitu aku bisa segera memejamkan mata. Namun, saat hendak membuka pintu, telingaku menangkap sesuatu seperti suara orang berjalan mondar-mandir di depan kamarku. Seketika, syaraf di tubuhku menegang. Apa ini mimpi? Ku coba untuk mencubit pipi. Sakit. Berarti ini bukanlah mimpi. Bodohnya diriku. Mungkin saja itu Om Panca atau yang lainnya. Bergegas ku buka pintu. Ruang tengah begitu temaram. Tidak ada seorang pun di sana. Padahal jelas tadi aku melihat bayangan orang berlalu lalang. Kamu berpikir macam-macam. Aku menuju ke arah dapur untuk membuat teh hangat. Saat aku hendak pergi ke kamar, sayup aku mendengar suara riuh. Awalnya aku tak begitu penasaran. Mungkin saja itu suara warga yang sedang melakukan ronda malam. Tapi tunggu, kenapa suara itu jauh lebih mirip orang yang sedang mengantarkan jenazah? Ya, aku tahu persis. Baru sebulan lalu aku melaluinya. Tapi siapa? Dan kenapa mereka menguburkan orang malam-malam seperti ini? Penasaran, kulangkahkan kaki ke arah jendela, berniat mengintip untuk memastikan kalau itu memang rombongan pengiring jenazah. Namun, saat kusibakan gorden, aku tak melihat apapun. Semua tampak sunyi dan tenang. Nekat, ku buka pintu, ku edarkan pandangan mencari sumber suara tadi. Aneh, bisikku lirih. Merasa ada yang tidak beres, aku bergegas menutup pintu, tetapi tubuhku seketika membeku. Beberapa meter di sana, Sakti sedang berdiri menatapku lengkap dengan pakaian kuda lumpingnya. Cetak! Aduh, keluhku. Saat Sakti dengan keras melecutkan pejutnya, Sakti mulai menari. Namun matanya terpejam erat, bahkan aku sampai terpesona. Gerakannya begitu luas, seolah dia pemain profesional. Sakti, ucapku. Bocah itu tak menggubris. Ia terus saja menari, namun kali ini membelakangiku.
Sakti, ucapku sedikit lebih keras. Aku takut terlalu dekat dengan bocah itu. Bukan membuatnya berhenti, bisa-bisa malah aku yang menjadi korban lecutan pecutnya. Sakti, ya Allah, bocah ini, ucapku mulai geram. Perlahan Sakti berhenti menari. Ia menatapku dengan sorot mata tajam, seolah memiliki dendam kesumat. Perlahan, bocah itu melangkah ke arahku. Glek, aku menelan saliva. Kenapa suasana menjadi begitu menakutkan? Bahkan tanpa sadar, aku mundur beberapa langkah untuk memberi jarak pada bocah itu. Sakti, bangun, ucapku. Sakti tak menjawab, justru ia kembali melecutkan pecutnya dengan sangat keras. Kataku mulai jengkel dengan sikap Sakti. Ingin sekali aku kembali ke kamar, tetapi Sakti terus melangkah mendekatiku. Ingin berteriak meminta tolong, tapi kenapa lidahku begitu keluh? Langsung kulihat ke bawah. Tanpa sengaja, aku menginjak sesajen yang dibuat nenek tadi sore, dan kini jarak kami hanya tinggal beberapa langkah. Sakti, jangan nakal, ucap Om Panca dari arah dapur. Aku menggerang. Ada apa dengan bocah ini? Kenapa perilakunya begitu aneh? Lagi pula, ini sudah hampir tengah malam. Bagus nggak, Pak? Tarianku, ucapnya polos tak berdosa. Bagus dari mana? Bikin jantungan iya. Tidak ada yang memberitahu Sakti kalau siang itu untuk beraktivitas dan kalau malam itu untuk istirahat. Bagus, tapi lain kali mainnya siang, jawabku lemas. Sakti mengangguk, lalu mendekat dan berbisik sesuatu yang membuatku bergidi kebingungan. Kromoleo. Kromoleo? Ucapku tak mengerti. Apa itu Kromoleo? Rasanya aku pernah mendengar kata itu, tapi di mana? Sita, panggil Om Panca membuat lamunanku buyar. Masuk, sudah malam. Dingin di luar, pintanya. Om, apa Sakti selalu tidur larut? Tanyaku penasaran, teringat dengan lingkaran hitam di sekeliling mata bocah itu. Anak itu kelebihan energi. Memang dia sedikit berbeda dari teman-teman sebayanya. Tapi ya, dia sama warasnya dengan kita. Ucap Om Panca sambil berlalu pergi, dahiku berkerut. Kenapa Om Panca berkata seperti itu? Padahal tidak ada kata gila dalam kalimatku. Apa selama ini memang Sakti selalu berbuat sesuatu yang di luar nalar? Belum lagi dengan semua hal aneh yang kutemui di rumah ini, termasuk sesajen yang ditempatkan di luar rumah. Sita, astagfirullah nek, ucapku kaget ketika kurasakan sebuah tangan menepuk pundakku pelan. Jangan ngelamun, apalagi di depan pintu, nanti kesambet demit, ucap Nek Mar. Nenek bikin kaget, kataku sambil mengelus dada. Sedari kemarin, Nenek perhatikan kamu lebih sering melamun. Masih kepikiran ibu, tegurnya. Aku menggeleng, lantas meminta izin untuk beristirahat. Namun baru satu langkah aku berjalan, aku teringat dengan tujuanku keluar kamar. Nek, panggilku kembali berpaling ke belakang. Kenapa, Dok? Tanya Nek Mar. Di desa ini sedang ada orang meninggal, tanyaku. Nek Mar mengerutkan dahinya. Siapa yang meninggal? Tanyanya kembali. Ya, warga desa, jelasku. Perasaan tidak ada warga yang meninggal. Memangnya kenapa? Tanya Nek Mar. Sita tadi dengar suara kerumunan orang. Sita pikir itu orang-orang yang sedang mengantar jenazah, ucapku. Hus, jangan ngawur. Sudah, sekarang istirahat sana, ujar Nek Mar sambil berjalan ke arah kamarnya. Aku berdengus kecil. Ngawur bagaimana? Jelas-jelas tadi ada suara kerumunan orang. Dasar orang-orang aneh. Apa karena alasan ini ibuku tak pernah pulang ke rumah? Semalaman aku berbaring, menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah keputusanku untuk pulang ke tempat ini sudah benar. Dulu, mungkin saat ibu masih hidup, kebebasan menjadi impianku. Semestinya setelah ia meninggal, bukannya aku bisa hidup bebas tanpa kekangan. Tetapi kenapa justru aku pergi ke tempat ini? Toh aku bisa membiayai hidupku sendiri. Kenapa malah pergi dari kebebasanku? Lenguku. Kromoleo. Aku tersentak kaget, menoleh ke arah jendela.
Suara apa itu tadi? Kenapa terasa begitu jelas? Ku coba mengatur nafas untuk menenangkan ritme jantungku, kemudian berjalan ke arah jendela sepi. Tidak ada siapapun di luar sana, bahkan pemandangan yang kudapat justru membuatku bergidik ngeri. Sebuah lampu bolam di pinggir jalan berwarna kuning bergoyang pelan di tempatnya, bahkan kabut mulai turun membuat suasana bertambah mencekam. Romoleo, aku kembali tersentak. Kali ini tatapanku mengarah ke pintu mencari sosok yang mengucapkan kata itu. Tak mendapatkan apa yang kuharapkan. Kulangkahkan kaki ke sana, lalu kutempelkan telinga ke daun pintu untuk memastikan. Namun, setelah beberapa saat, suara itu tak kunjung muncul kembali. Apakah aku sedang berhalusinasi? Apakah itu suara sakti? Ku gelengkan kepala, mencoba berpikir selogis mungkin. Tidak mungkin itu milik Sakti. Suara barusan jauh lebih berat. Terlebih suara itu terdengar tumpang tindih. Ya, seperti beberapa orang saling mengucapkan hampir bersamaan. Penasaran, kubuka pintu kamar dan benar saja tidak ada siapapun. Bahkan hampir semua lampu sudah dipadamkan. Keluhku sambil mencoba untuk menutup pintu. Srek. Sekelebat, ekor mataku menangkap sesuatu. Ada yang bergerak di sana, di lorong menuju ke arah dapur. Nek, panggilku lirih, takut membangunkan sisi rumah. Tidak ada sautan. Kulirik jam dinding. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Om Panca, ucapku sekali lagi, namun tidak ada sautan. Dengan langkah berat, kuputuskan untuk memeriksa, takut jika ada orang asing yang masuk ke dalam rumah. Krek. Terdengar suara pintu dapur yang terbuka. Bergegas aku melangkah ke sana, memastikan siapakah orang yang membuka pintu. Namun yang kudapati malah sesuatu yang ganjil. Keputusanku hanya sepersekian detik menyusul Sakti yang keluar rumah atau membangunkan seisi rumah. Sakti, panggilku, tetapi bocah itu malah berlari semakin menjauh dari rumah. Om Panca, panggilku. Tak ada sautan. Orang-orang itu pasti sudah terlelap dalam mimpi. Panik. Aku bergegas memakai sandal dan langsung keluar menyusul bocah itu. Oh, kemana dia? Kenapa keluar malam-malam? Apa Om Panca juga sering mendapati kelakuan Sakti yang seperti ini? Sakti, panggilku kini jauh lebih keras. Bocah itu masih tak menggubris, justru langkah kakinya kian lebih cepat dari sebelumnya. Brengsek, umpatku. Aku berlari kecil, mencoba mengejar bocah itu. Sesekali ia berhenti, bahkan seolah ia tersenyum menyeringai. Namun setelah jarak kami tinggal beberapa meter, ia kembali berlari menjauh dariku hingga tak sadar. Kami mulai masuk ke dalam perkebunan. Sakti sudah jauh di depan. Tak pernah aku mendapati situasi seperti ini. Sungguh, sekitaranku begitu gelap. Meskipun aku tak pernah takut kepada yang namanya hantu, tetapi untuk saat ini aku tak membawa sumber pencahayaan sama sekali. Sakti, panggilku sekali lagi. Hampir aku menangis. Separuh menahan amarah, separuh lagi menahan ketakutan. Bocah itu kembali berhenti. Namun kali ini dia tidak menengok dan terus menatap ke arah pohon besar di atas bukit. Sakti, kamu ngapain pergi malam-malam? Ayo pulang. Ucapku langsung meraih tangannya. Sakti bergeming, tak melakukan perlawanan meski tangan kecil aku cekal dengan kuat, namun dingin. Ya, kenapa tangan Sakti begitu dingin, seolah aku sedang menyentuh bongkahan es batu yang baru saja keluar dari lemari pendingin. Sakti, ayo, pintaku sambil menarik tangannya. Bocah itu menolehkan kepalanya. Sungguh, jika aku seorang penakut, mungkin aku sudah berlari atau mungkin pingsan saat itu juga. Wajah Sakti yang tampan dan menggemaskan kini terlihat begitu mengerikan. Senyumnya terasa begitu dingin. Seringainya membuat bulu kuduku meremang kuat. Baru kali ini aku melihat ada ekspresi yang datar namun begitu bengis. Jengkel. Tanpa menunggu jawaban, ku tarik saja dia persetan. Jika ia menangis dan membangunkan seisi desa. Moleo, ucap Sakti. Iya, kita pulang, kataku. Karena yang ku tahu, berarti pulang dalam bahasa Jawa.
Kami berdua berjalan dalam diam. Saat hendak memasuki desa, Sakti kembali berhenti. Aku berusaha untuk menarik tangannya, tetapi ia bersikeras untuk tidak bergerak. Bahkan beberapa kali ku tarik tubuh Mungila dengan kekuatan ekstra, tetapi bocah itu tetap bergeming. Sakti, ayo, ucapku sudah tidak sabar. Bocah itu menggeleng. Ia menunjuk-nunjuk ke arah pepohonan tak jauh dari tempat kami berdiri. Sakti, kenapa? Ucapku mengikuti arah yang ditunjuk bocah kecil itu. Bukan menjawab. Sakti justru menyentakkan tangannya dengan kuat. Kulihat kepalanya tertunduk seperti ketakutan akan sesuatu. Tak mau berlama-lama, bergegas aku menariknya kembali. Jelas ada sesuatu yang salah di sini. Tidak mungkin bocah ingusan ini berjalan sambil tertidur, atau Sakti memang punya kelainan. Kromolio, Moleo, Kromoleo, Moleo. Sakti bersenandung lirih, membuat bulu kuduku meremang hebat. Dan sialnya, kenapa tidak ada seorang pun warga desa yang kutemui. Akhirnya, setelah beberapa saat, kami bisa kembali ke rumah Nek Mar. Segera kubuka pintu dapur, menarik tangan Sakti ke arah kamar mandi. Cuci kaki, Mbak tunggu di sini. Kalau tidak, Mbak kasih tahu bapakmu, ancamku agar bocah itu menurut. Sakti tersenyum simpul. Ia bergegas masuk ke dalam kamar mandi. Aku pun hendak mengunci pintu dapur, namun sayup aku mendengar suara aneh. Bukan suara senandung dari Sakti, melainkan dari luar rumah. Suara keramaian itu kembali terdengar. Kali ini jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Ku beranikan diri untuk sedikit membuka pintu, tetapi ku tutup kembali. Bangsat, apa itu? Umpanku lirih, menggelengkan kepala, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Itu hanya orang-orang yang sedang mengantarkan jenazah. Tapi kesadaranku timbul, berapa banyak orang yang meninggal di desa ini. Kenapa sedari tadi ada orang yang mengantarkan jenazah? Jelas tidak mungkin mereka mengiring jenazah keliling desa. Ku kerlingkan pandangan ke arah kamar mandi. Masih terdengar suara gemericik air. Lalu aku mencoba kembali mengintip ke arah luar. Yang kulihat, ada beberapa orang sedang bergerak ke arah rumah ini. Tidak banyak, hanya 6 orang. 4 orang memanggul keranda, dan yang satu membawa payung, dan satunya lagi tak jelas membawa apa. Kromolio, Moleo, Kromolio, Moleo. Dek, bulu kuduku merinding hebat. Pandanganku langsung kualihkan ke dalam. Aku tahu sekarang. Ya, suara itu, suara yang sejak tadi aku dengar berasal dari orang-orang itu. Sakti, ucapku saat suara gemericik air di kamar mandi sudah tak terdengar. Akan tetapi, tidak ada sautan dari bocah itu. Bergegas aku berjalan ke sana. Aku sudah mulai ketakutan sekarang. Ingin sekali rasanya kembali ke kamar tidur dan mencoba untuk tidur. Sakti, panggilku sambil mengetuk pintu kamar mandi. Moleo, Moleo, Moleo. Cetar, aku tersentak menjauh dari pintu. Itu bukan suara benda jatuh, melainkan sengaja dilempar ke arah pintu. Belum sempat aku beranjak, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Kini kulihat Sakti berdiri tepat di belakang pintu. Tatapannya begitu tajam mengerikan. Ia mulai menggerakkan tangan mungilnya sampai ke depan bibir, seolah memberikan gestur agar tidak mengeluarkan suara. Lalu ia kembali tersenyum dan menutup pintu perlahan. Tersadar, aku berlari ke arah kamarku. Bung, aku terpental jatuh ke belakang karena menabrak sesuatu yang keras di depanku. Astagfirullah, Sita, kamu ngapain? Tanya Om Panca keheranan. Sakti Om, ucapku gagu sambil menunjuk-nunjuk ke arah kamar mandi. Om Panca tampak begitu kebingungan. Iya, Sakti kenapa? Tanya Om Panca sekali lagi. Itu di kamar mandi, ucapku mulai jengkel. Panca, kenapa? Tanya nenek yang ternyata juga terbangun dari tidurnya. Om Panca hanya menggeleng kebingungan dan kembali menatap ke arahku. Dok, ada apa? Tanya nenek yang mulai panik melihat keadaanku. Itu Sakti di kamar mandi, kataku mulai meninggikan suara. Kamu ngelindur. Sakti itu dari tadi tidur sama kami, ucap Om Panca yang mulai berjalan ke arah kamar mandi. Kulihat laki-laki itu membuka pintu kamar mandi, melongokkan kepala ke dalam dan kembali menatapku. Sita, kamu ngelindur? Tanya Om Panca.
Hah? Kataku kebingungan. Lindur? Siapa yang ngelindur? Justru yang ngelindur itu anakmu sendiri. Bisa gila rasanya kalau seperti ini. Baru kenal 1 hari, bocah itu sudah membuat hidupku jadi seperti ini. Tidak ada orang tak, kata Om Panca. Jangan bercanda ya Om. Jelas-jelas Sakti ada di dalam situ. Tugasku membela diri. Nenek bergerak. Ia berjalan menuju ke arah Om Panca yang masih menahan pintu kamar mandi agar tak tertutup. Ada kan, Nek? Tadi Sakti di situ. Beneran, Sita nggak bohong, ucapku. Gak ada, Dok. Ucap nenek menatapku khawatir. Lihat aja sendiri kalau tidak percaya. Kata Om Panca mulai jengah. Aku ragu, menggelengkan kepala, masih begitu takut akan rupa Sakti yang begitu mengerikan, bahkan jauh lebih menyeramkan saat berada di ladang tadi. Sita, lihat, tidak ada siapapun di sini. Sakti dari tadi tidur di kamar kami, kata Om Panca tak sabar. Hah? Ucapku kebingungan. Gak mungkin, Sakti tidur dengan kedua orang tuanya. Jelas-jelas tadi bocah itu menyelinap keluar rumah. Tapi tadi Sakti keluar rumah beneran Om. Sita lihat sendiri, bahkan Sita ikuti sampai ujung desa, ucapku. Decak Om Panca tak sabar. Ia berjalan melewatiku dan langsung membuka pintu kamarnya. Tuh lihat, Sakti masih tidur nyenyak. Toh pintu kamar juga sudah Om kunci sebelum kami tidur. Sangga Om Panca. Bergegas aku berjalan ke arah kamar Om Panca dan benar, kulihat Sakti masih tertidur pulas meringkuk di pelukan Bule Fatma. Aku menoleh ke arah Om Panca dan nenek bergantian. Astaga, terus tadi siapa? Ucapku tak percaya. Otakku berputar cepat mencari jawaban, namun justru kepalaku rasanya seperti ditekan dengan benda padat. Rasanya ada yang membetotnya begitu kuat. Sudah, mending sekarang kamu istirahat. Atau mau tidur sama nenek? Ucap Nekmar sambil membelai punggungku. Aku menggeleng menolak permintaan Nekmar. Tapi Nek, ujarku. Nenek menggeleng. Bergegas ia menuntunku agar segera masuk ke dalam kamar. Cukup lama aku berbaring menatap langit-langit kamar, memikirkan setiap detail kejadian aneh yang barusan ku alami. Moleo, kurang Moleo, kataku lirih berulang kali, teringat akan ucapan Sakti dan orang-orang yang memanggul keranda. Moleo, selama ini aku tahu kata itu berarti pulang. Apa Sakti memintaku untuk pulang? Tapi untuk apa? Dan siapa bocah yang keluar rumah denganku? Padahal Sakti tidur di kamar orang tuanya. Belum lagi orang-orang pengantar jenazah itu. Rasanya kepalaku hampir meledak. Kula nafas, mencoba menenangkan diri. Jelas ada yang tidak beres di tempat ini. Mungkin besok aku akan bertanya kepada Nekmar. Ya, aku harus mencari tahu soal Sakti dan orang-orang pemanggul keranda. Ya, itulah teman-teman, luar biasa sekali kisah dari Netrakala. Oh, dan di sini bagaimana diambil dari POV 1 ya, sudut pandang orang pertama, yaitu Sita, seorang perempuan yang mana Sita ini habis kehilangan ibunya ya, kehilangan sosok ibunya, jadi mungkin agak terguncang mentalnya. Bagaimana dia sempat mengungsi ke rumah temannya, lalu di situ dia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman ibunya, yaitu di salah satu desa di kaki gunung yang ada di Jawa Tengah. Dan bagaimana di sana Sita bermalam di rumah Nekmar ya, tinggal di rumah Nekmar. Dan justru di sini tuh dimulai banyak sekali misteri dan masih belum ketebak sini ya. Misterinya bagaimana, yang jelas hantu Kromoleo muncul lagi di sini. Oh, hantu pengiring jenazah. Jadi buat teman-teman yang tinggal di sekitaran Jawa Tengah ya, kalau dikasih spill dikit mungkin daerah Magelang ya, mungkin sering ya mendengar kisah tentang Kromoleo ini. Apalagi di situ ada sosok Sakti ya, keponakannya dia yang masih kecil dan sudah memiliki keanehan-keanehan di situ. Dia terobsesi dengan tarian kuda lumping ya, dan masih belum tahu juga ya bagaimana, apakah ibu dari Sakti ataukah ayah dari Sakti menyembunyikan sesuatu, atau bahkan Nekmar sendiri menyembunyikan sesuatu, atau memang ada misteri di dalam desa itu. Waduh, pokoknya jangan sampai ketinggalan buat besok part 2-nya, Kromoleo part 2-nya. Semakin seru aja, dan terima kasih kepada Netrakala yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisahnya yang luar biasa ini. Sekali lagi, buat teman-teman mungkin yang suka baca ya, bisa mengunjungi tulisan daripada Netrakala di Karya Karsa. Kisahnya keren-keren, pakai banget. Dan buat teman-teman yang punya pendapat lain, punya komentar lain, bisa menuliskan di
dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan video barusan, dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share linknya ke videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman juga mungkin yang baru gabung ya, silakan diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya ialah mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang dan masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.